Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa solih dan solihah pada hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan serta dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pelajaran tematik yaitu tentang SBDP. Nah, kita akan belajar tentang memahami patung. Di sini kita akan membahas tentang seni rupa 2 dimensi dan juga seni rupa 3 dimensi. Seni rupa adalah suatu cabang seni yang menghasilkan karya seni di mana bentuk dan kualitasnya dapat dirasakan oleh indera manusia, khususnya indera penglihatan dan juga indera peraba. Nah, seni rupa itu sendiri dibedakan menjadi dua, seni rupa 2 dimensi dan juga seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni yang memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan juga lebar. Seni rupa 2 dimensi hanya mampu dinikmati dari arah depan saja. Contohnya yaitu lukisan, gambar, foto, kaligrafi, dan lain-lain. Seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan juga tinggi atau volume. Berbeda dengan seni rupa 2 dimensi. Seni rupa 3 dimensi mampu diminati dari berbagai arah. Contohnya yaitu patung, guci, anyaman, topeng, miniatur rumah, dan lain-lain. Nah, kita akan membahas tentang patung. Patung merupakan hasil karya seni yang berbentuk 3 dimensi dan terbuat dari aneka jenis bahan. Nah, di bawah ini adalah contoh dari patung itu sendiri. Bahan-bahan membuat patung ada 3, yaitu yang pertama bahan lunak, adalah material yang empuk dan lentur sehingga mudah untuk dibentuk, seperti plastisin, tanah liat, dan juga sabun. Yang kedua, bahan semi lunak adalah bahan yang tidak terlalu lunak juga tidak terlalu keras, jadi yang sedang-sedang saja, seperti kayu randu dan juga kayu mahoni. Yang ketiga adalah bahan keras, adalah bahan yang memiliki sifat keras sehingga membutuhkan peralatan untuk membentuknya. Bahan keras dapat berupa kayu ataupun batu, seperti kayu jati, kayu ulin, batu granit, dan juga batu pualam atau marmer. Selanjutnya adalah teknik membuat patung. Teknik yang pertama adalah teknik pahat. Digunakan untuk membuat patung dengan bahan keras seperti kayu dan juga batu. Nah, teknik pahat ini dilakukan dengan cara mengurangi permukaan bahan sedikit demi sedikit menggunakan alat pahat. Jadi kalau teknik pahat ini dilakukan dengan cara mengurangi permukaan bahan. Yang kedua adalah teknik butsir. Digunakan untuk membuat patung dengan bahan lunak, seperti sabun dan juga plastisin. Dilakukan dengan cara mengurangi atau menambah bagian dasar patung. Jadi kalau teknik butsir ini bisa mengurangi ataupun menambah bagian dari patung itu sendiri. Yang ketiga adalah teknik cetak. Digunakan untuk membuat patung dengan bahan cair, seperti semen, besi yang cair, ataupun gipsum. Nah, teknik cetak ini ada 2 macam, yaitu cetak tekan dan juga cetak tuang atau cor. Nah, ini adalah contoh dari teknik pembuatan patung, yaitu yang ini adalah contoh patung dengan teknik pahat. Sebelah kanan adalah patung teknik butsir, dan yang di bawah adalah contoh patung dengan teknik cetak. Macam-macam patung berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama figuratif, merupakan bentuk patung yang dibuat dengan meniru bentuk secara alamiah atau bentuk aslinya, misalnya bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, ini adalah contohnya ya, contoh dari patung figuratif. Yang kedua, patung non-figuratif,
merupakan karya seni rupa patung yang dibuat tidak seperti bentuk figuratif, yaitu di luar bentuk aslinya. Jadi ini tidak memiliki bentuk aslinya. Misalnya, hanya menampilkan garis-garis melintang atau memanjang, lubang, lekukan, benda, dan lain-lain. Nah, inilah contoh dari patung non-figuratif yang ada di bawah ya. Selanjutnya yaitu jenis patung berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama patung religi, dibuat dengan tujuan sebagai sarana beribadah dan bermakna religius bagi sebagian umat beragama. Contohnya yaitu patung Mahadewa Hindu. Nah, ini contohnya ya, contoh dari patung religi. Yang kedua adalah patung monumen, dibuat dengan tujuan untuk memperingati atau mengenang peristiwa bersejarah ataupun bisa juga untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. Contohnya yaitu Monumen Pancasila Sakti di Jakarta nih. Contohnya ada di bawah ya. Itu yang dinamakan patung monumen. Yang ketiga adalah patung arsitektur, dibuat untuk menunjukkan dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. Jadi patung arsitektur ini berada pada bangunan untuk mempercantik bangunan itu sendiri. Ini contohnya ya. Yang keempat maksudnya yaitu patung dekorasi, dibuat dengan tujuan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain. Nah, ini contohnya ada patung di area taman. Ini adalah patung dekorasi. Selanjutnya yang kelima adalah patung seni. Tujuan pembuatan patung seni adalah sebagai karya seni murni untuk estetika yang hanya dinikmati keindahan bentuknya saja. Nah, ini adalah contohnya patung ini bisa dinikmati hanya untuk menikmati bentuknya saja. Yang keenam adalah patung kerajinan. Yang keenam adalah patung kerajinan. Patung ini biasanya dibuat untuk dijual. Nah, patung jenis ini biasa dibuat oleh para pengrajin. Nah, ini adalah contohnya dari patung-patung kerajinan. Nah, itulah tadi keenam jenis patung berdasarkan fungsinya. Nah, selanjutnya tugas kalian yaitu mengerjakan buku tema 6A halaman 12. Ya, soalnya hanya sedikit 1-5. Dikumpulkan hari ini juga maksimal pukul 9. Setelah mengerjakan langsung difoto lalu dikirim kepada wali kelas masing-masing. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.